Selamat datang, dan di sini bersama saya ada Huawei MatePad 12 Pro. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi untuk memulai, mari kita buka pengaturan, dan di sini kita bisa mulai dengan masuk ke layar utama dan gaya, di mana terdapat bagian umum untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda. Sekarang kami memiliki tema, wallpaper, tetapi kami juga memiliki hal-hal yang lebih menarik seperti kemampuan bagi Anda untuk mengubah paket ikon jika Anda telah menginstalnya. Sayangnya tidak, tetapi jika Anda melakukannya, kita dapat mengubahnya di sini. Kami juga memiliki pengaturan layar beranda yang memungkinkan kami mengubah tata letak. Sekarang cukup mengejutkan, kita benar-benar dapat mengurangi jumlah ikon di layar beranda. Itu agak aneh. Apapun. Kami memiliki layar beranda. Ini adalah sesuatu yang secara pribadi ingin saya ubah, dan saya lebih menyukai mode laci. Jadi semua aplikasi Anda akan disimpan dalam laci. Oke, ya, saya tahu. Itu dia. Jadi Anda bisa lihat, sekarang kita punya laci, dan ini membersihkan segala jenis kekacauan aplikasi yang mungkin Anda miliki pada dasarnya tersebar di seluruh halaman di layar beranda Anda. Jadi menurut saya ini adalah pendekatan yang sedikit lebih rapi untuk Android. Oh, maaf, Harmony OS, yang pada dasarnya sama saja. Jadi saya sarankan untuk mencoba fitur itu. Sekarang kita lanjut ke tampilan dan kecerahan. Di sini kita punya beberapa hal. Jadi yang pertama, kita punya mode gelap. Anda bisa mengaktifkannya. Jadi kita punya opsi aktifkan sepanjang hari. Yang ini pada dasarnya mode gelap permanen. Anda juga dapat mengaturnya pada jadwal sehingga akan menyala dan mati pada waktu tertentu, dan Anda dapat mengaturnya otomatis. Menurut saya, ini mungkin juga merupakan mode jadwal di sini, tetapi tanpa Anda memilih tanggal seperti waktu tertentu. Itu dia. Ini akan beralih dari mode terang ke mode gelap berdasarkan waktu matahari terbenam hingga matahari terbit. Namun saya belum mengujinya secara menyeluruh untuk memastikan hal ini. Sekarang, jika kita lanjut ke bawah, jika Anda sering membaca buku di perangkat Anda, kita juga memiliki mode e-book. Jadi kita punya mode hitam putih atau mode berwarna. Seperti yang Anda lihat, ini hanya membuat tampilan. Oke, di kamera ini hampir tidak terlihat, tapi kenyataannya tampilan ini terlihat jauh lebih kuning. Jadi ini memberikan tampilan yang lebih mirip kertas, tapi tetap berwarna. Kita juga punya mode hitam putih. Saya sebenarnya bukan penggemar berat mode hitam putih, tapi di sini tampilannya tidak terlalu buruk. Saya akan menyalakannya. Kebanyakan perangkat ketika mereka punya mode hitam putih biasanya hanya mempertahankan semuanya seperti semula, menghilangkan warna. Di sini juga menambahkan semacam tampilan usang seperti ada semburat kekuningan, sama seperti yang berwarna. Jadi ini sebenarnya cukup bagus untuk membaca buku dan juga fakta bahwa layarnya mate menambah kenyamanan itu. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Warna. Jadi mari kita lihat opsi yang ada. Kita punya mode normal dan vivid. Sebenarnya ini hanya mengatur saturasi pada layar. Kamu bisa melihat perubahan besar, terutama pada warna merah. Warna lain tidak terlalu banyak berubah, mungkin sedikit pada warna kuning, tapi perubahan utamanya ada di warna merah, dan di bawah itu kita juga punya pengaturan suhu warna. Jadi kamu bisa memilih untuk membuatnya hangat, dingin, atau mengaturnya sendiri. Saya akan membiarkannya di pengaturan default. Sekarang kembali lagi, kita juga punya natural tone atau semacam true tone seperti di Apple. Dan lagi-lagi, itu memberikan semburat kekuningan. Fitur ini mencoba menyesuaikan dengan lingkungan tempat kamu berada. Jadi biasanya akan membuat tampilannya terlihat sedikit lebih kuning karena kebanyakan dari kita memang menggunakan pencahayaan dengan nuansa yang lebih hangat daripada nuansa netral yang sedang coba ditiru oleh layar saat ini. Jadi dengan begitu, kamu akan mendapatkan semburat kekuningan yang lebih terasa. Sekarang, tampilan seperti ini setidaknya akan hilang di matamu setelah kamu terbiasa, dan itu biasanya terjadi cukup cepat. Perlu diketahui, saat pertama kali menyalakannya, ada hal menarik yang terjadi. Fitur ini menyala bertahap, tidak seperti saklar yang langsung hidup atau mati. Perbedaannya lebih jelas saat mematikannya. Layar menjadi kebiruan jauh lebih cepat daripada saat berubah ke nuansa hangat.
Sekarang hal lain di sini adalah refresh rate layar. Jadi kita punya pilihan dinamis, tinggi, dan standar. Satu hal yang saya suka di Android adalah mereka menghapus opsi tinggi, karena pada dasarnya itu sama saja dengan dinamis tapi lebih buruk. Jadi mic tinggi pada dasarnya akan selalu berjalan hingga 144. Di sini, dinamis dan tinggi pada dasarnya adalah hal yang sama. Jadi menyeimbangkan tampilan yang mulus dan daya tahan baterai dengan refresh rate maksimum 144. Atau seharusnya saya bilang hingga 144, dan opsi tinggi melakukan hal yang persis sama. Jadi pilihan ini sepenuhnya berlebihan. Sekarang standar berjalan hingga 60 bingkai, jadi akan terlihat sedikit lebih tajam. Hah? Oh, begitulah. Jadi ketika Anda kembali, sebenarnya dibutuhkan perubahan. Jadi dalam kasus apapun, saya sarankan memilih antara dinamis atau standar, tergantung mana yang Anda sukai. Jika Anda menyukai kelancaran gerak yang Anda dapatkan dengan dinamis, maka teruskan saja. Jika Anda tidak benar-benar melihat perbedaan antara tinggi dan standar, maka pilih standar. Ini akan memberi Anda masa pakai baterai yang lebih baik. Sekarang melanjutkan. Mari kita lihat, apakah kita memilikinya di sini? Ya, kami melakukannya. Baiklah, mengerti. Jadi kami punya panel tepi ini seperti Samsung tetapi tersembunyi. Jadi ketika Anda memiliki gerakan ketika Anda kembali, pertama-tama Anda memiliki tanda panah, tetapi jika Anda menahannya, ia benar-benar berubah menjadi ini. Dan lepaskan. Dan Anda memiliki panel ini di sini yang memungkinkan Anda misalnya mengambil aplikasi, membagi layarnya. Dan saya yakin kita tidak punya opsi untuk membuat tampilan pop-up. Sayangnya. Jadi, nah itu dia. Sekarang kita juga dapat mengambilnya dari sini dan memindahkannya. Anda juga dapat menggantinya, simpan kombonya. Itu sebenarnya pilihan yang cukup bagus. Ayo kita diselamatkan di sini. Sebenarnya di mana data itu disimpan? Oh, begitulah. Jadi ada di layar beranda. Jadi sekarang kapan saja saya ingin meluncurkan kombinasi aplikasi ini, Anda tinggal menekan di sini dan kedua aplikasi ini akan terbuka secara bersamaan. Jadi itu adalah hal yang sangat bagus yang dapat Anda manfaatkan. Dan itu saja. Jadi, jika Anda merasa ini sangat membantu, nah jangan lupa klik suka dan berlangganan, dan terima kasih telah menonton.